Uraian materi singkat Hukum Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan negara dalam padanan gramatikal memiliki pengertian segala sesuatu berkaitan dengan pengelolaan uang negara atau tentang segala hal yang berkaitan dengan tata kelola dan tata tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan uangnya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, dan juga yang dikelola melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Dalam padanan nalar hukum, perbendaharaan negara ditujukan pada negara, dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan APBN dan kekayaan negara yang dipisahkan, serta menteri, pimpinan lembaga dalam penggunaan anggaran dan barang, dalam kontekstualisasi hukum keuangan negara, tata kelola dan tata tanggung jawab keuangan harus memenuhi kepastian hukum, rechtszekerheid, sehingga dalam kenyataan hukum, rechtswerkelijkheid, dan peraturan perundang-undangan, Postdiefreset, memiliki padanan yang sama yang termasuk ruang lingkup uang yang dikelola dan dipertanggungjawabkan pemerintah. Pengertian perbendaharaan negara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan sebagai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dalam kontekstualisasi hukum, negara sebagai badan hukum mengelola uangnya yang disandarkan pada keuangan negara bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan umum, public service. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki kemampuan hukum untuk mengatur dan menentukan sendiri keuangan dan kekayaannya. Landasan konstitusional anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 Bab 8, mengenai hal keuangan, yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 23 UUD 1945. 1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. 2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. 3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. 4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. 5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Logika perdata pada hukum bisnis versus logika pidana pada keuangan publik. BUMN atau badan hukum lainnya yang didirikan untuk kepentingan bisnis dalam beroperasinya adalah tunduk kepada mindset logika perdata. Logika perdata yang dimaksud antara lain adalah bahwa kontrak bisnis adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, itikat baik dianggap ada pada para pihak sampai terbukti sebaliknya, serta apabila suatu prestasi yang diperjanjikan tidak dapat dipenuhi, maka akan dituntut wan prestasi dengan berbagai alternatif untuk memenuhinya. Logika bisnis adalah kehati-hatian, kemitraan, kerjasama dan trust. Misalnya, suatu mitra bisnis yang kesulitan melakukan pembayaran dan terlilit hutang, penyelesaiannya dapat berupa penundaan kewajiban pembayaran utang, haircut, pelunasan sebagian, konversi hutang menjadi penyertaan modal dan sebagainya. Apabila ada sengketa bisnis, penyelesaiannya diusahakan dengan mediasi, dan paling jauh dengan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang memberi win-win solution. Solusi pidana dalam hukum bisnis hanya upaya terakhir, ultimum remedium, yang tidak akan ditempuh kalau tidak terpaksa. Kesimpulan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendorong terwujudnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertib, pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 harus diarahkan untuk dua tujuan penting, yaitu pertama penguatan aturan dan kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN untuk mencapai tujuan bernegara. Kedua, penguatan landasan daerah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkannya keuangan menurut asas desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan kata lain,
UU Nomor 1 Tahun 2004 harus mendorong reformasi pengelolaan APBN dan APBD untuk mencapai tahap amanat pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003, yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan pasal 3 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 4004 yang menyatakan, APBN, APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu yang lebih penting adalah mewujudkan suatu APBN, APBD yang berkelanjutan yang mampu mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan negara.